Kejadian ini terjadi pada tahun 90-an. Saat itu saya baru lulus kuliah dan sibuk nyari kerja. Kebetulan saya dapat panggilan interview di Pulau Kalimantan. Awalnya saya nggak dibolehin ke sana, tapi demi mengubah nasib saya nekat pergi. Sampai di sana saya menuju tempat kerja di sebuah pabrik. Awalnya pabrik itu biasa saja dan nggak ada yang aneh. Cuma orang-orangnya nggak banyak bicara. Waktu interview juga ekspresi SR-nya sangat dingin dan pucat. Hal mengejutkan terjadi ketika saya melanggar pantangan tersebut. Tempat kerjaku berubah drastis. Pabrik yang awalnya megah tiba-tiba mendadak menjadi pabrik kosong terbengkalai. Kerja. Kerja mulu lu, nanti tipes aja lu. Nah, buat adik-adik nih yang baru lulus sekolah atau kuliah, biasanya itu kan kalian seneng banget ya kalau dapet panggilan kerja. Jangan sampai aja nih kalian udah seneng-seneng, taunya panggilan kerjanya itu interview gaib. Kayak kemarin tuh sempat viral ya, undangan interview kerja di salah satu gedung yang terbengkalai. Nah, masalahnya gedungnya itu udah nggak kepake. Terus siapa coba yang undang interview di tempat kayak begitu? Apakah Lord Jaeng? Nah, kurang lebih ya cerita pada kali ini tuh sama ya kayak kisah yang sempat viral kemarin, malah nih lebih aneh lagi kalau menurut gua. Ya udah nanti kalian lihat sendiri ceritanya kayak gimana. Sebelum dimulai kayak biasa ya, follow dulu Instagram gua Daryl Aditya biar cepet centang biru. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak biar gua makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga nih follow TikTok RJ5 dimana sekarang udah verify. Bakal ada konten-konten yang beda nggak ada di YouTube. Terus kalau misalnya kalian bilang, Bang baju lo kok ini melulu sih yang dipakai-pakai gitu kan? Boleh banget, makanya kalau kalian punya produk-produk baju atau kemeja dan sebagainya, langsung aja nih kalau pengen endorse bisa kirim email ke sini, nanti bakal dapat special price. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Guys, sebelum dimulai nih, kalau kalian lihat kenapa baju gue beda sama opening sama closing. Karena emang tiba-tiba file yang gue udah syuting itu, filenya jadi korup. Padahal hari Minggu kemarin, filenya masih biasa-biasa aja. Ya udahlah, mau nggak mau gue harus syuting lagi nih buat kalian. Langsung aja deh kita mulai nih, bismillah. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an, di mana Dewi yang berasal dari Pulau Jawa harus pergi ke Pulau Kalimantan karena mendapat panggilan kerja. Dewi ini kan baru lulus kuliah, tentunya ya dia senang-senang aja dong dapat panggilan kerja, karena dia nggak harus nunggu waktu lama. Emang Dewi ini orangnya cerdik ya, sebelum wisuda dia itu udah mulai ngelamar kerjaan. Tapi ya sayangnya Dewi ini dipanggil sama perusahaan yang cukup jauh. Selain beda pulau, Dewi ini juga denger ya gosip-gosip yang beredar mengenai pulau tersebut masih kental dengan hal-hal mistis. Dewi dipanggil untuk interview di salah satu pabrik yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena cukup jauh, disinilah jiwa muda Dewi bergejolak. Mumpung masih muda, kudu nyari pengalaman yang banyak nih. Berangkat nggak ya? Di satu sisi Dewi ini ya pengen pergi, tapi di sisi yang lain dia juga berat juga nih untuk pergi hatinya. Karena emang orang tuanya itu kayak ya mau nggak mau nih ngelepas Dewi pergi ke pulau yang cukup jauh. Kalau diambil jauh, tapi kalau nggak diambil sayang karena gajinya itu gede. Ya udahlah, Dewi yang baru lulus kuliah pun meminta saran sama orang tuanya karena emang Dewi ini pengalaman hidupnya masih belum banyak. Apa nggak ada panggilan dari perusahaan yang lain, Dok? Yang sekiranya lebih dekat gitu? Belum ada, Pak. Ya sudah, kalaupun kamu mau ambil, pesan bapak sama ibu, kamu hati-hati di sana. Ingat, Kalimantan itu kota hidup. Nafas saja bisa didengar, apalagi perkataan. Jaga tutur kata yang baik ya, Dok.
Dewi menghela napas. Sebenarnya kalau misalnya ada panggilan lain yang dari perusahaan yang di Pulau Jawa, pasti Dewi ngambil yang itu. Masalahnya, belum ada panggilan lain untuk Dewi. Dan pastinya sangat berat juga nih bagi orang tua Dewi untuk melepas seorang anak perempuannya pergi ke pulau yang berbeda. Tapi ya gimana lagi, life must go on. Akhirnya Dewi pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Karena dia pikir-pikir itu bisa menaikkan derajat ekonomi keluarganya. Hingga hari itu pun tiba. Dewi akhirnya mempersiapkan semua keperluannya tuh. Mulai dari baju, makanan, uang, dan lain-lain lah untuk segera pergi ke Pulau Kalimantan. Ingat ya, Nduk, di sana hati-hati. Jaga sopan santun karena kamu ada di kota orang. Jangan aneh-aneh. Sering-sering kasih kabar sama bapak dan ibu ya, Nduk. Ya Pak, Bu, Dewi pamit ya. Doakan semoga Dewi beneran diterima di sana. Nanti pasti Dewi kabarin kalau sudah sampai. Dewi pamit ya. Assalamualaikum. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, akhirnya Dewi berangkat tuh menuju Pulau Kalimantan. Saat itu menggunakan transportasi laut. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Perjalanan Dewi ke Kalimantan ini cukup lama, makanya tuh dia milih jauh-jauh hari nih sebelum waktu interviewnya tiba. Biar dia bisa istirahat dulu pas nyampe di Kalimantan. Singkat cerita, setelah sampai di Kalimantan, akhirnya Dewi pun langsung memutuskan untuk mencari kontrakan ya, yang dekat dengan perusahaan Dewi nantinya. Di sana Dewi nemuin satu tempat kontrakan yang cukup murah, namun sayangnya tuh jauh dari pabrik tempatnya melamar kerja. Maklum, di tahun segitu rumah di sana belum sebanyak sekarang. Dewi menatap sekeliling yang masih penuh dengan hutan. Pohon-pohon tinggi menambah hawa mistis tersendiri. Pabrik yang menjadi tempat kerja Dewi ini emang gak ada mesnya tuh, sehingga Dewi ini harus nyari sendiri. Dimana ya sayangnya Dewi ini dapat kontrakan yang sebetulnya cukup jauh dari pabrik tersebut. Setelah sampai kontrakan, akhirnya Dewi ini istirahat ya, dia kayak berbaring-baring gitu sambil dia berucap dalam hati ya. Akhirnya nyampe juga nih gue sendirian ke Kalimantan. Malam harinya, Dewi setelah makan, dia dengerin radio tuh. Sampai akhirnya dia pun ketiduran. Dewi kaget tuh bangun dari tidurnya saat dia dengar suara ketukan pintu. Hah? Malam-malam gini siapa yang ketuk pintu ya? Dewi jalan tuh ke pintu depan hingga akhirnya dia buka pintu tersebut. Dan pas dibuka, ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Yang ada tuh cuman gelap doang karena penerangan yang masih minim. Dewi celingak kiri tuh, celingak kanan juga. Tetap nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, daripada dia pusing, dia akhirnya masuk lagi ke kamar buat istirahat. Dewi mutusin buat langsung tidur aja supaya tubuhnya fit karena dia harus interview kerja besok pagi. Pagi-pagi buta, Dewi ini udah pergi menuju ke pabrik ya, saat itu menggunakan angkutan umum yang masih sederhana. Ya walau masih jarang juga sebenarnya angkutan umum tersebut. Kenapa harus pagi-pagi buta? Karena emang jarak dari kontrakan ke pabrik itu ya cukup jauh, sekitar 2-3 jam kalau jalan kaki. Loh, ini si Dewi tuh ngapain milih kontrakan jauh-jauh bener ya? Hingga angkot yang dinaikin sama Dewi ini berhenti di jalan dan Dewi ini harus masih masuk ke dalam gang lagi untuk menuju pabrik tersebut. Mbak yakin berhenti di sini? Iya Pak, saya mau ngelamar kerja. Melamar kerja? Iya Pak, yaudah ya, saya buru-buru.
Jalanlah tuh Dewi di gang tersebut ya, hingga akhirnya dia tuh melihat ada sebuah pabrik yang cukup besar dan Dewi itu terkagum-kagum ya karena ternyata banyak juga yang kerja di sana. Dewi akhirnya mutusin buat masuk. Di sana dia tuh langsung ketemu sama beberapa staff buat nanya ruang tempat dia interview. Anehnya saat Dewi ketemu pegawai-pegawai di sana, wajah mereka tuh kayak pucat gitu loh. Dan mereka tuh nggak ngomong apa-apa ke Dewi, cuman menunjukkan arah saja. Loh, kok ini orang-orang cuek amat ya sama gua? Oh, mungkin karena belum kenal kali ya, pikir Dewi saat itu. Nah, sebetulnya ada lagi nih keanehan yang dialamin sama Dewi ya. Pas dia jalan tuh menuju ke ruang interview, dia tuh merasa kayak hawanya tuh dingin di sini gitu loh. Tapi ya lagi-lagi dia mikir, mungkin aja karena dia gugup mau interview. Dewi masuk ke ruang interview dengan semangat, dia yakin bakal keterima ya, mengingat kemampuannya itu sesuai sama posisi yang dibutuhkan. Di ruangan itu ada 2 orang wanita muda, Dewi pun langsung duduk tuh di hadapan mereka. 2 orang itu menatap Dewi kayak ekspresi dingin gitu loh, dan mereka itu berpakaian resmi dengan baju batik serta jas hitam yang melekat di badannya. Dimulailah interview tersebut ya, kayak biasa nih ditanya-tanya sama HRD ya. Kelemahan kamu apa, Fajar? Kelemahan saya tatapan wanita, Bu. Untungnya Dewi ini dapat menjawab pertanyaan interview dengan baik ya. Walau Dewi perhatiin kok muka HRD-nya pucat juga sama kayak yang lain gitu loh. Nah, setelah selesai wawancara, Dewi disuruh nunggu nih hasil interview hari itu juga. Dewi pun melangkah keluar ruangan tuh, duduk di depan pintu. Suasana di situ Dewi ngerasa kayak sepi, sunyi, dan dia tuh juga ngerasa aneh karena dia di interview sendirian hari itu, padahal dia pikir bakal banyak saingan. Ini mana saingan gue ya? Terus gue keterima apa enggak nih, kan udah jauh-jauh ke Kalimantan ya kan? Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Dewi dipanggil juga nih buat masuk ke ruangan HRD. Nah, pas dia jalan nih lagi-lagi ke ruangan itu, badannya mulai panas dingin. Berdasarkan hasil tes Anda telah memenuhi kualifikasi perusahaan kami. Jadi, selamat kepada Mbak Dewi, Anda diterima di perusahaan ini. Selamat bekerja. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Mawar, Bu Melati. Anda bisa mulai bekerja besok. Jam kerja dan gaji sudah tertera di kontrak. Silakan dibaca dan ditandatangani. Baik Bu. Astaga, nggak sia-sia nih perjuangan gua kalau kata Dewi. Akhirnya dia tuh seneng banget ya karena berhasil keterima kerja di perusahaan tersebut. Ya udahlah, Dewi balik lagi tuh. Dia naik angkutan umum ke kontrakan. Di situ Dewi tuh sempat bingung ya. Kok angkutan umum cuman satu aja nih yang lewat sini? Tapi ya udahlah, akhirnya Dewi naik tuh angkutan umum tersebut. Nah, pas nyampe kontrakan, Dewi ini langsung bersih-bersih ya. Ditambah lagi karena emang hatinya dia lagi berbunga-bunga. Dia tuh pengen kenalan sama orang-orang yang ada di sekitar kontrakannya. Setelah semuanya beres, akhirnya Dewi mulai tuh main-main ke tetangga. Hingga dia lihat ada satu rumah nih yang ibu-ibunya tuh lagi pada ngumpul rame-rame. Ya udahlah, Dewi pun langsung menyapa ibu-ibu tersebut. Nak Dewi, sini. Nak Dewi ini ngelamar kerja di mana? Itu Bu, di pabrik. Hah? Pabrik? Di sana nggak ada pabrik itu loh, Mbak. Ah, masa sih Bu? Padahal tadi saya habis interview loh. Dewi ngerasa aneh ya, kok ibu-ibu itu kayak kaget gitu loh pas Dewi kasih tahu dia kerja di sana. Ah, mungkin ibu-ibu itu aja kali ya yang nggak tahu, pikir Dewi. Setelah ngobrol ngalur ngidul, akhirnya Dewi balik lagi nih ke kontrakan. Dia pengen istirahat biar tubuhnya fit pas besok kerja hari pertama. Besok pagi tiba, akhirnya Dewi setelah sholat subuh dia langsung berangkat tuh naik kendaraan umum ke pabrik.
Sesampainya di lokasi, Dewi tuh langsung masuk ya. Namanya karyawan baru pasti dia nyapa-nyapa orang yang udah kerja terlebih dahulu. Sayangnya Dewi ini kayak dikacangin. Mereka cuma ngangguk doang tuh tanpa ngomong sepatah kata pun ke Dewi. Dewi mulai bete ya, dia udahlah langsung masuk aja ke ruangannya. Ruang Dewi ada di pojok bagian kiri dekat dengan ruang interview kemarin. Di sana ada beberapa meja namun cuma ada 3 orang di dalam. 3 orang itu juga langsung lihat ke Dewi dengan tatapan dingin dan acuh ya. Dewi berusaha nyapa tapi lagi-lagi dia diabaikan. Jahat amat nih orang-orang. Kau ini anggap aku apa? Kalau kata Dewi. Ya udahlah, Dewi langsung ngeletakin tasnya tuh di atas meja. Yang anehnya, barang-barang Dewi ini kayak gerak sendiri. Loh, kok barang gue geser sendiri ya? Hingga Dewi pun mulai teringat tuh pesan dari HRD kemarin. Apapun yang terjadi, jika kamu merasa ada yang aneh, abaikan saja. Dan ingat, pulanglah sebelum jam 8 malam. Jangan sampai kelewat batas. Ya udahlah, akhirnya Dewi pun mulai melakukan pekerjaannya. Dia mulai tuh nyusun strategi ya di bidang pemasaran. Nah, sekali dia tuh pengen minta bantuan juga ke staf yang lain. Tapi anehnya, setiap diminta tolong tuh para staf tersebut, mereka hanya mengangguk-ngangguk doang. Di situ Dewi benar-benar kecewa ya. Padahal kan sebagai staf baru dia butuh bantuan juga. Dewi akhirnya bekerja di sana ya cukup lama karena emang dia ngerasa betah sama tempat kerjanya. Loh, ini si Dewi tuh udah diajak ngobrol belum sama yang lain ya? Tapi Dewi ini menyadari ya ada satu hal di mana mayoritas dari pekerja di sana itu wajahnya pucat-pucat. Gak kerasa udah hampir 4 bulan Dewi bekerja di tempat tersebut ya, dimana dia tuh udah mulai biasa kalau ada barang-barangnya itu yang bergeser sendiri dan juga sikap aneh dari para staf yang ada. Dewi juga selalu menyisihkan gajinya nih untuk membuka sebuah usaha yang untungnya makin lama makin berkembang. Kebetulan belakangan ini kerjaan Dewi tuh makin lama makin berat, sehingga dia tuh harus lembur beberapa hari terakhir. Dewi ini juga sebetulnya ngerasa tempat kerjanya ini walau banyak pegawai, tapi dia tuh malah ngerasa suasana itu kayak sepi gitu loh. Dewi juga bingung, tapi dia nggak terlalu memusingkan hal ini. Hingga ada sebuah kejadian yang dialami oleh Dewi. Malam itu hampir jam 8 ya, Dewi ini akhirnya pulang tuh dari ruangannya. Pas nyampe luar, dia lupa ya kalau ada barang yang tertinggal di ruangannya. Akhirnya Dewi balik lagi tuh ke ruangannya. Pak Satpam, jangan ditutup dulu Pak. Barang saya ada yang ketinggalan. Dewi langsung jalan cepet tuh masuk ke ruangannya. Baru aja dia ngebuka pintu, Dewi udah ngeliat sosok yang bener-bener serem banget. Ada kepala tanpa badan, dimana kepalanya itu ada rambutnya yang cukup panjang. Dan kepala itu kayak melayang dari satu meja ke meja yang lain. Loh, ini tuh kuyang apa gimana? Di situ badan Dewi tuh bener-bener gemeteran, terus dengkulnya itu juga kayak lemes. Dia baca doa sebisanya dan segera ngambil barangnya. Kebetulan barang Dewi ini adanya di deket pintu ya, jadi dia tuh langsung bisa ngambil dan langsung lari tuh ngebut keluar secepat-cepatnya ya. Di situ keringet dingin pun udah mulai membasahi tubuh Dewi dan dia benar-benar lemas mengingat sosok kepala itu. Udah ngelihat ya, Bu? Hah? Maksudnya Pak? Ya udah ya, saya pulang duluan ya Pak. Sebaiknya Bapak juga segera pulang. Dewi langsung pulang, begitu sampai kontrakan dia langsung bersih-bersih, tapi jantungnya tuh masih berdetak nggak karuan ya. Gara-gara lihat sosok serem yang tadi. Ini gue halu lah fix, halu gue kayaknya. Gak mau stres kepanjangan, akhirnya Dewi nggak mau mikir, dia langsung tidur. Hingga besok pagi pun tiba. Nah,
pas Dewi mau berangkat kerja nih, dia tuh was-was lagi nih perasaannya. Gimana ya, jangan-jangan nanti gue ketemu sama sosok kemarin lagi. Di perjalanan naik angkutan umum, Dewi ini kayak banyak ngelamun ya, hingga dia nggak sadar kalau tuh dia udah nyampe di tempat yang dia tuju. Ya udahlah, akhirnya Dewi pun turun. Jalan tuh Dewi menuju pabrik tersebut, dan alangkah syoknya Dewi ketika dia sampai depan pabriknya. Dia tuh ngeliat, loh kok pabrik ini kayak pabrik kosong yang udah lama terbengkalai. Si Dewi coba perhatiin lagi tuh, loh beneran kosong nih pabrik. Di situ Dewi bener-bener merinding ya. Dia bingung nggak tahu harus kayak gimana. Karena tempat dia bekerja tiba-tiba berubah jadi pabrik kosong terbengkalai. Loh, ini maksudnya apa ya? Setelah sadar, Dewi akhirnya balik tuh dengan badan yang lebih lemes lagi dari semalam. Di sini Dewi juga baru tahu kalau pabrik itu ternyata udah lama nggak berfungsi. Lah, selama ini tuh gue kerja di mana? Masa sama setan? Beberapa hal ngebuat Dewi semakin bingung adalah siapa sebenarnya yang ngirim surat lamaran itu sama Dewi. Kalau ternyata pabriknya itu udah lama tutup. Terus gajinya juga nggak berubah jadi daun. Malah dari gaji itu dia bisa bikin usaha. Asli, ini aneh banget sih nih cerita. Nggak ngerti gue. Entahlah apa nih yang terjadi sama Dewi, tapi dia tetap bersyukur ya. Karena emang ya nggak terjadi apa-apa sama diri dia, walaupun kenyataannya pabrik itu nggak pernah ada. Setelah kejadian itu, Dewi ini akhirnya ya udahlah mutusin buat ngembangin usahanya aja. Yang makin lama usahanya itu alhamdulillah semakin berkembang, sehingga bisa membuat ekonomi dari keluarga Dewi ini semakin membaik. Itu dia guys, sebuah cerita dari Dewi dimana aneh banget nih cerita asli. Kok bisa sampai beberapa bulan Dewi itu kerja dapat gaji, ada HRD, ada staf lainnya. Kok ternyata pabriknya tuh nggak ada. Lah selama ini Dewi itu pergi kemana? Aneh dan ini cerita. Gue nggak mau pikirin ah. Buat Mbak Dewi, kalau emang misalnya nonton cerita ini, tolong dong komen di bawah. Jawab kebingungan-kebingungan kami, nanti bakal gue pin. Nah udahlah guys, kita akhiri aja episode pada kali ini daripada bingung. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.